Halo teman-teman, bersama saya dengan Dani dan di sini dengan Kak Ica. Halo. Hari ini kita mau podcast tentang apa, Kak Ica, boleh tahu? Kita mau bahas tentang resolusi tahun depan, tapi sebelum ada resolusi pasti kita akan nge-review dulu nih untuk pencapaian yang sudah dicapai di tahun 2023. Oke, langsung aja ke materi ya guys ya. Jadi menurut Kak Ica sendiri, resolusi itu menurut pandangan Kak Ica apa sih sebenarnya kalau resolusi itu? Jadi resolusi itu, Daniel ya, itu adalah sebuah rencana. Sebuah rencana apa yang ingin nantinya bisa tercapai gitu. Jadi resolusi itu adalah rencana apa yang kamu punya untuk kedepannya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita kan udah menjelang di akhir tahun 2023 nih Kak Ica ya, gitu ya. Betul. Apa yang sudah tercapai nih di tahun 2023? Yang sudah tercapai di tahun 2023 apa ya? Banyak sih pastinya. Yang sudah tercapai itu banyak. Mungkin salah satunya seperti itu kan namanya resolusi. Berarti 2023 itu adalah resolusi dari tahun yang 2022. Betul, ya. Betul. Nah, di tahun 2022 itu resolusi aku adalah dimana aku harus bisa mendapatkan pekerjaan dengan status pegawai tetap. Dan itu semua tercapai di tahun 2023. Oke, big applause banget nih buat Kak Ica. Ya, terima kasih banyak. Itu berkat dari harapan dan doa ya. Jangan lupa ketika kita punya resolusi, kita harus barengin itu dengan harapan dan doa supaya resolusi kamu itu bisa tercapai. Oke, betul banget. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada landasan dalam doa berarti Kak Ica. Betul, ya? dan ya itu betul. Nah, tadi kan yang sudah dicapai nih Kak Ica ya. Dari Kak Ica sendiri yang belum dicapai nih di tahun 2023 itu apa Kak Ica? Kalau boleh tahu. Ya, jadi ya banyak juga ya Daniel, banyak juga yang belum tercapai di tahun 2023 ini dari resolusi yang tahun sebelumnya. Ya, semisal kayak rumah, mobil gitu. Nah, itu yang nantinya bisa ditargetkan untuk resolusi tahun depan ya. Berarti yang belum dicapai saat ini berarti rumah berarti. Iya, betul. Saat ini tujuan utama nih yang Kak Ica ingin capai di tahun 2024 ini apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya di tahun 2024 ya berharap sih udah nggak sendiri lagi, berharap gitu ya. Berharap udah nggak sendiri lagi dan berharap juga apa yang aku mau di tahun 2003 seperti misalnya aku ingin punya rumah itu bisa tercapai di tahun 2024 dan mungkin dalam karir juga ya saya ingin mendapatkan pencapaian juga pastinya di tahun 2024 gitu. Banget. Jadi poin utama dari sebenarnya resolusi ini sebenarnya kita mempunyai track gitu ya, betul. supaya kita nggak kesini kesana. Jadi stay on the track, gitu ya kan. Kita punya tujuan, nggak hidup kita nggak mengalir begitu saja ya Kak Ica ya. Kalau dari Kak Ica sendiri ada tips and trick nggak ataupun panduan praktis bagi pendengar kita nanti gitu untuk melewati tahun 2024? Oke, jadi mungkin triknya gini ya. Teman-teman itu di tahun 2024 punya resolusi apa, dicatat itu resolusinya apa nggak apa-apa. Hal yang dianggap kita tuh kayaknya nggak mungkin aku bisa mencapai ini, nggak mungkin. Jangan ada berpikiran begitu. Jadi kalau kita udah mau mencapai resolusi itu semua di list, mau dari yang sepele maupun nantinya berat, kira-kira resolusi yang kita harus capai itu semua harus di-list aja. Kenapa? Kita nggak tahu kapan jawaban itu bisa ada memihak kita untuk mewujudkan resolusi-resolusi kita itu. Gitu, kita nggak tahu ya. Jadi makanya teman-teman semua itu harus listing semua yang ingin kalian capai di tahun depan. Seperti itu, dan fokus on the track. Itu triknya ya, fokus on the track, jangan kemana-mana, tetap ada di jalan yang list tadi yang kita sudah buat, udah buat sendiri. Artinya kita udah berkomitmen nih, kita berkomitmen nanti tahun depan resolusinya pengennya ini, kita maunya ini. Jadi tapi ada panduan lah, ada panduan. Nah, kalau misalnya kita udah ada panduan tapi kita kemana-mana, kira-kira bakal tercapai nggak? Enggak.
bisa. Nah, kita harus ada pada satu jalur gitu yang udah kita buat sendiri, jalurnya itu, jalur resolusi itu udah kita buat sendiri gitu ya teman-teman. Dan lagi kalau udah ada resolusi kan berarti tandanya kita udah berniat. Jangan jadikan itu cuma sekedar niat, tapi kalian harus bisa wujudkan, actionnya ada. Nah, supaya itu semua bisa terwujud ya. Kayak gitu sih teman-teman, itu triknya. Sekian dari kami teman-temannya. Jadi poin utama dari podcast kami itu adalah kita harus membuat sebuah resolusi tahun 2024. Kenapa? Karena hidup kita bisa terorganisir. Betul, gitu. Terorganisir, stay on the track, dan kayak ada motivasi gitu untuk melewati tahun 2024 gitu. Betul. Mungkin di tahun 2023 ada hal-hal yang tidak kita sukai, mungkin di tahun 2024 mungkin ada hal-hal yang akan indah gitu di masa depan gitu. Pasti ibaratnya itu sehabis hujan pasti akan timbul pelangi. Betul banget gitu. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.